Soalnya dari program studi matematika dengan nilai 11S2406. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul review praktikum 1. Langsung saja ke tugas yang pertama. Yang pertama itu menghitung luas persegi panjang atau function dasar. Nah, jadi di sini kami disuruh membuat program dengan fungsi luas yang menerima panjang dan lebar untuk mengembalikan luasnya. Seperti ini. Oke, langsung saja ke plotnya. Tugas yang pertama yaitu yang pertama terdapat itu studio.h. Nah, ini itu menghapus tanpa studio.h-nya. Lalu terdapat integer min. Ini itu fungsi utamanya yang tepat program dimulai dijalankan. Lanjutnya di sini terdapat integer panjang, integer lebar, integer luas. Nah, di sini kita itu mendeklarasikan 3 variabel tipe integer atau bilangan bulat. Panjang itu untuk menentukan nilai panjang yang dimasukkan pengguna, lalu lebar untuk menentukan nilai lebar, lalu luas untuk menentukan hasil perkalian panjang kali lebar. Selanjutnya di sini terdapat print f masukan panjang, scan f percentage address of panjang. Nah, jadi program ini menggunakan pesan masukkan panjang ke layar, lalu scan f itu langsung membaca angka yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel panjang. Selanjutnya di sini juga terdapat print f masukkan lebar, scan f percentage address of lebar. Nah, ini itu menampilkan pesan masukkan lebar, lalu scan f membaca angka dari yang kita masukkan dan menyimpannya itu ke lebar. Selanjutnya di sini terdapat luas panjang, luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, jadi ini tuh untuk menghitung luas dengan rumus panjang kali lebar dan menunjukkan hasilnya itu ke variabel luas. Selanjutnya di sini terdapat print f luas dengan persen d luas. Nah, ini itu menampilkan hasil luas bayar persen d digunakan untuk mencetak angka integer dan akan digantikan dengan nilai dari luas. Lanjut ke tugas yang kedua. Nah, jadi tugas yang kedua itu menentukan bilangan ganjil atau genap function. Nah, jadi di sini kami disuruh untuk membuat fungsi is genap yang menerima bilangan bulat dan memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Nah, jadi di spesifikasinya itu kita menggunakan satu fungsi is genap integer untuk logikanya, lalu main programnya itu untuk input atau output itu. Langsung saja ke kodenya. Di sini terdapat seperti biasa yaitu studio.h untuk membentuk pustaka standar input atau output seperti printf dan juga scanf. Lalu terdapat integer is genap, integer bilangan, if beyond 2 sama dengan berarti 1 itu 0. Nah, ini tuh fungsi yang fungsi is genap yang menerima satu input atau sebuah bilangan bulat. Jadi fungsi itu akan mengecek apakah bilangan tersebut genap. Cara mengeceknya itu jika bilangan bil persen 2 sama dengan bilangan 0, artinya sisa bagi bilangan dengan 2 adalah 0, maka bilangan itu benar. Dan fungsi itu mengembalikan nilai 1. Kalau tidak berarti bilangan itu ganjil, maka fungsinya itu akan mengembalikannya. Kuncinya di sini terdapat integer min-nya, ini fungsi utama yang akan kita jalankan saat program ini dimulai. Lalu di sini terdapat integer angkanya, ini itu mendeklarasikan variabel angka untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini terdapat printf masukkan bilangan, scanf percentage address of angka. Nah, ini tuh menampilkan teks masukkan bilangan. Scanf akan membaca angka yang diketik pengguna dan menyimpannya itu ke variabel angka. Selanjutnya di sini terdapat if is genap angka, print bilangan genap,
slash n, out spring bilangan ganjil slash n. Nah, jadi di sini programnya itu akan mengambil fungsi is genapnya dengan parameter angka. Jika is genap itu mengembalikan 1, maka program itu akan menampilkan bilangan genap. Nah, kalau hasilnya itu 0, maka akan menampilkan bilangan ganjil. Lalu di sini terdapat word from nah itu menandakan bahwa program berhasil atau sukses. Saya akan melakukan run coding. Jadi kita bisa untuk memasukkan bilangan sesuai dengan outputnya yang tadi. Kita diminta untuk memasukkan nilai 7 dan akan keluar bilangan ganjil seperti ini. Lanjut ke tugas review yang ketiga. Jadi tugas review yang ketiga ini untuk menukar dua nilai menggunakan pointer. Nah, di sini tuh membuat fungsi tukar yang menerima dua pointer dan menukar nilainya. Contoh inputnya itu A sama dengan 3, B sama dengan 9. Outputnya itu nanti akan keluar setelah ditukar itu A sama dengan 9, B sama dengan 3. Jadi spesifikasinya parameter fungsi berupa pointer ke integer, lalu menggunakan operasi pointer untuk menukar nilai. Langsung saja ke kodenya. Jadi seperti biasa di sini terdapat input std.h yaitu mengumpul pustaka standar input atau output std.h. Lalu di sini terdapat fungsi tukarnya yaitu void tukar integer pointer x, integer pointer y, integer temp sama dengan pointer x sama dengan pointer y sama dengan temp. Nah, fungsi ini tuh bernama fungsi tukarnya yang digunakan untuk menukar menukar dua nilai bilangan bulat. Nah, jadi integer pointer x dan integer pointer y itu artinya fungsi menerima alamat memori atau pointer dari dua bilangan. Lalu pointer x dan pointer y itu adalah nilai asli yang ditunjukkan oleh pointer. Jadi langkah kerja fungsi ini itu yang pertama menyimpan nilai pointer x itu ke variabel sementara yaitu temp. Lalu isinya itu nanti pointer x dengan nilai pointer y, lalu isi pointer y dengan nilai temp. Nah, dengan cara ini itu nilai dua variabel itu ditukar secara langsung. Selanjutnya bisa terdapat integer min, integer a, B. Nah, itu mendeklarasikan dua variabel a dan b untuk menyimpan bilangan dari pengguna. Selanjutnya di sini terdapat printf masukkan nilai a, scanf %d address of a, printf masukkan nilai b, scanf %d address of b. Nah, jadi program ini memberikan pesan untuk meminta kita memasukkan nilai a dan juga b. Lalu di sini scanf-nya itu untuk membaca input dari input yang kita masukkan dan menyimpannya itu ke a dan ke b. Selanjutnya di sini terdapat tukar address a, address of a, address of b. Nah, jadi itu memanggil fungsi tukar dengan alamat dari a dan b karena menggunakan pointer. Fungsi tukar itu bisa mengubah secara langsung isi variabel a dan b di memori. Selanjutnya di sini terdapat fungsi printf setelah tukar sama dengan a sama dengan %d, b sama dengan %d selesai a, b. Nah, ini tuh menampilkan nilai a dan b setelah proses tukarnya. Saya akan melakukan run codingnya.
Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan nilainya. Tadi seperti outputnya, kita diminta untuk memasukkan tiga A-nya itu 3, dan B-nya itu 9. Nah, maka setelah ditukar, nilai A-nya itu 9 dan juga B-nya itu sama dengan 3. Oke, lanjut ke tugas yang keempat. Nah, jadi tugas yang keempat ini itu untuk mencetak elemen array menggunakan fungsi. Kami disuruh di sini membuat fungsi cetak array yang mencetak isi array dari indeks 0 hingga n kurang 1. Nah, jadi spesifikasinya itu array dikirim sebagai parameter fungsi, lalu panjang array itu ditentukan di awal. Sisanya berikutnya. Di sini seperti biasa terdapat input studio.h itu menginput pustaka standar input output agar bisa digunakan PDF-nya. Lalu di sini terdapat fungsi cetak array. Nah, jadi void cetak array integer array, integer n. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Printf %d, array i. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk mencetak isi array ke layar. Array adalah parameter array atau kumpulan bilangan. Lalu di sini n itu jumlah elemen dalam array. Nah, di dalam fungsi ini ada perulangan for yang mencetak setiap elemen array satu persatu dipisahkan spasinya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi mainnya, itu integer main. Ini fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Lalu di sini terdapat integer r 457. Nah, ini itu membuat array r yang berisi 3 bilangan 4, 5, dan 7. Lalu di sini terdapat integer n sama dengan size of r 0. Nah, ini itu menghitung jumlah. Selanjutnya, size of R itu ukuran total array dalam byte. Lalu size of R0 itu ukuran satu elemen array, misalnya 4 byte untuk integer. Jadi, di sini itu berisi jumlah elemen array yaitu 3. Selanjutnya, di sini terdapat cetak array R, n. Nah, ini tuh memanggil fungsi cetak array, mengirimkan array dan juga elemennya itu untuk ditampilkan di layar. Selanjutnya di sini terdapat return mode. Nah, ini program selesai dan sukses. Saya akan melakukan run codingnya. Jadi di sini akan keluar outputnya itu 4, 5, 7 seperti yang kita minta tadi. Lanjut ke tugas yang kedua. Nah, jadi tugas yang kelima itu untuk menghitung faktorial rekursif. Nah, jadi ini tuh membuat fungsi rekursif faktorial n yang menghitung faktorial bilangan. Contoh inputnya itu 4 dan outputnya itu nanti akan muncul 24. Jadi spesifikasinya itu menggunakan rekursif bukan perulangan. Lalu base case-nya n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Lanjut saja ke kodenya. Bisa terdapat impuls studio.h itu file header studio.h yang digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf dan juga scanf. Lalu di sini terdapat fungsi faktorialnya yaitu integer faktorial integer n, if n sama dengan 0, n sama dengan 1, return 1, else return n faktorial n dikurang 1.
Nah, jadi fungsi faktorial ini itu digunakan untuk menghitung faktorial dari angka. Jika n-nya adalah 0 atau 1, maka faktorial itu adalah 1. Seperti 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial itu 1. Jika n lebih besar dari 1, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri atau menggunakan fungsi rekursif dengan angka yang lebih kecil, yaitu n dikurang 1. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai n itu menjadi 0 atau 1. Contohnya itu untuk menghitung faktorial ini itu seperti faktorial 5. Nah, faktorial 5 itu akan mengalihkan 5 dikalikan faktorial 4. Lalu faktorial 4 itu akan mengalihkan 4 kali faktorial 3. Seperti itu selanjutnya sampai faktorial 1 akan mengembalikan 1 dan akhirnya hasilnya menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan hasilnya 120. Selanjutnya fungsi min-nya yaitu integer min, integer n, printf masukkan angka, scanf bersindir, koma address n. Integer hasil faktorial n, printf percentage less n hasil. Nah, jadi ini tuh dalam fungsi min-nya ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu program itu meminta pengguna untuk menentukan sebuah angka dengan printf dan juga scanf. Lalu angkanya itu akan dimasukkan dan akan disimpan di dalam variabel ini. Lalu program kemudian akan memanggil fungsi faktorial untuk menghitung faktorial dari n dan menemukan hasilnya dalam variabel hasil. Jadi faktorial tersebut itu kemudian ditampilkan dengan printf. Nah, proses akhirnya itu setelah menjalankan fungsi itu kita menampilkan hasilnya. Program akan selesai setelah mencetak hasil dan mengembalikan 0 yang menandakan bahwa program itu telah berhasil dengan baik. Langsung saja saya run code-nya. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan angkanya seperti yang diminta tadi di outputnya itu. Di sini diminta untuk memasukkan angka 4. Nah, jadi faktorial 4 itu 24. Lanjut ke tugas yang kanan. Jadi tugas yang kanan itu untuk menghitung rata-rata dan dengan fungsi modular. Nah, ini itu membuat 3 fungsi input array, hitung rata-rata, dan juga cetak hasil. Contoh inputnya itu masukkan 3 nilai. Nah, nilai seperti apapun. Lalu nanti waktu itu akan mengeluarkan rata-ratanya. Lanjut ke code-nya. Di sini terdapat std.h itu menyebabkan library std.h. Lalu terdapat integer min, ini tuh mendeklarasikan fungsi min. Di sini terdapat integer n, int, jumlah n, jumlah sama dengan 0. Nah, jadi baris ini tuh mendeklarasikan 3 variabel. N itu sebagai jumlah data yang akan dimasukkan, lalu i digunakan sebagai variabel perhitungan dalam perulangan. Lalu di sini terdapat jumlah itu untuk menyimpan hasil perjumlahan semua data yang dimasukkan, lalu dimulai dengan nilai 0. Selanjutnya di sini terdapat printf jumlah data sama dengan. Nah, jadi baris ini itu menampilkan pesan jumlah data sama dengan dialog untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang akan dihitung rata-ratanya. Selanjutnya terdapat scanf percentage address of n. Nah, ini itu untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan
menyimpannya dalam variabel M, yaitu jumlah data yang akan dimasukkan. Selanjutnya di sini terdapat integer data N. Nah, baris ini itu mendeklarasikan sebuah array data yang dapat menampung N angka yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, terdapat printf memasukkan nilainya. Jadi, baris ini itu menampilkan pesan masukkan nilai untuk meminta penggunanya itu memasukkan data angka. Selanjutnya, di sini terdapat for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Jadi, baris ini itu mulai perulangan for yang akan berjalan dari i sampai hingga i lebih kecil n. Nah, jadi ini berarti perulangan itu akan dilakukan sebanyak n kali sesuai jumlah data yang dimasukkan. Selanjutnya, di sini terdapat scanf %d address of data i. Nah, jadi baris ini itu membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya itu ke dalam array data pada indeks i. Selanjutnya di sini terdapat jumlah sama dengan jumlah plus data. Jadi baris ini itu menambahkan nilai data yang baru dimasukkan ke dalam variabel jumlah yang akan menghitung total dari semua angka yang akan dimasukkan. Selanjutnya terdapat float rata-rata sama float jumlah slash n. Nah, jadi ini tuh untuk menghitung rata-rata dan membagi total jumlah data dengan jumlah data n. Jadi hasilnya itu akan dikonversi menjadi tipe float agar kita bisa menentukan angka desimal. Selanjutnya di sini terdapat printf rata-rata persen kali persen dot 2n slash n rata-rata. Saya akan melakukan run code-nya. Sini kita diminta memasukkan jumlah datanya sesuai dengan output. Contoh inputnya tadi kita tuh memasukkan jumlah datanya itu 3. Nah, jadi kita akan masukkan nilainya. Jadi di sini dia akan menghasilkan rata-ratanya yaitu 8. Lanjut ke tugas yang ke-7. Tugas yang ke-7 itu file ada. Dari seluruh program itu ke dalam file itu mengisi metode dan metode hanya untuk fungsi operasi dasarnya. Langsung saja kita saya akan menjelaskan metode ini saja. Nah, ini tuh include method hanya itu integer tambah integer a, koma integer b. Jadi return a tambah b. Lalu di sini mengungkapkan integer kurang integer a dan integer b. Lalu akan dikembalikan return a kurang b. Selanjutnya di sini terdapat integer kali integer a integer b. Nah, akan dikembalikan a dikali b. Lalu di sini terdapat integer bagi integer a integer b. If b sama dengan 0, return a per b. Lanjut ke metode hanya. Jadi dalam metode hanya itu hanya terdapat integer tambah integer a integer b integer kurang integer kali dan juga integer bagi. Lanjut ke dimensinya. Jadi dimensinya itu terdapat itu stdio.h. Di sini terdapat itu stdio.h dan juga input method.h. Nah, jadi ini tuh menyertakan file hardware stdio.h yang berfungsi untuk
operasi input dan output seperti printf dan juga scanf. Nah, include metode kami itu menyatakan file header yang kita buat tadi di metode honeycomb. Selanjutnya terdapat fungsi min itu integer min. Nah, jadi fungsi min itu adalah titik awal dari program ini, lalu semua contohnya itu akan dieksekusi di dalam fungsi ini. Selanjutnya terdapat integer a sama dengan 19, b sama dengan 23. Nah, jadi dua variabel a dan b itu dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai 19 dan juga 23. Nah, variabel itu akan digunakan sebagai operan operasi matematika. Selanjutnya, di sini terdapat printf %d plus %d sama dengan %d selesai a, b tambah a, b. Nah, jadi fungsi print ini itu digunakan untuk menampilkan hasil perjumlahan dari a dan juga b. Di sini juga terdapat fungsi tambah a, b. Ini adalah fungsi yang dideklarasikan dalam file metode yang tadi yang operasi penjumlahan dan membandingkan hasilnya. Sebenarnya format tersendiri di sini itu digunakan untuk menampilkan angka multiple integer. Nah, jadi fungsi ini itu akan menampilkan hasil penjumlahan dari A dan B yang dalam hal ini adalah 19 sampai 3 hingga 40. Selanjutnya di sini terdapat printf %d kurang %d sama %d plus n a kurang b kurang a kurang b. Nah, jadi garis ini menampilkan hasil pengurangan dari a dan b menggunakan fungsi kurang a kurang b. Selanjutnya di sini terdapat printf %d pointer %d sama dengan seorang persendir selesai B dikali A, B. Nah, jadi baris itu menampilkan hasil perkalian dari A dan B menggunakan fungsi kali A dan B. Nah, jadi fungsi kali A dan B itu membalikkan hasil perkalian dari A dikali B. Yang dalam hal ini itu adalah 19 kali 23 itu 437. Selanjutnya di sini terdapat fungsi printf %d plus %d plus a b bagi a, b. Jadi ini tuh menentukan hasil pembagian dari a dan b menggunakan fungsi bagi. Oke, saya akan melakukan berikutnya. Yang ke-8. Jadi tugas yang ke-8 itu untuk operasi dengan pointer dan fungsi. Nah, deskripsi itu menggunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan angka dari bilangan dan disimpan hasilnya. Contoh IPK 9 dan akan dikuadratkan 81 dan kali itu 3. Langsung saja berikutnya. Sini terdapat studi data terus bapak. Jadi studi datanya itu seperti biasa digunakan untuk menyertai library standar C seperti PDF dan juga scanf. Lalu itu bapak itu digunakan untuk menyertakan library matematika standar C yang menyediakan fungsi seperti SQRT untuk menghitung akar kuadratnya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi hitung. Nah, jadi di sini terdapat fungsi hitung untuk menghitung kuadrat dan akar itu. Void hitung integer x, integer pointer a, float integer pointer a.
Nah, pointer K sama dengan X dikali X, pointer A sama dengan square float X. Nah, jadi di sini um, pointer K itu untuk menyimpan kuadrat ke alamat pointer K, lalu pointer A itu menyimpan akar ke alamat pointer A. Nah, fungsi ini itu menghitung tiga parameter. X adalah input pangsa yang diberikan pengguna, K itu pointer ke variabel bertipe integer, lalu A adalah pointer ke variabel bertipe float yang akan menyimpan hasil akar kuadratnya. Lanjut ke fungsi minnya, itu integer min, integer A, integer kuadrat, integer float akar. Jadi dalam fungsi min ini ada terdapat beberapa variabel deklarasi, yaitu pertama angka untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna, lalu kuadrat untuk menyimpan hasil kuadrat dari angka, lalu akar untuk menyimpan hasil akar dari kuadrat angka. Selanjutnya di sini terdapat input dari user, yaitu printf input scanf percentage address of data. Jadi program itu meminta input dari pengguna dan menampilkan pesan input. Nah, jadi scanf percentage address angka itu membaca input berupa angka dan menyimpannya di variabel angka. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk memanggil fungsi itu hitung angka address kuadrat address apa. Lalu selanjutnya di sini untuk mengambilkan hasil yaitu printf kuadrat persen d slash n kuadrat printf akar slash persen 2f slash n akar. Saya akan menjalankan kodenya. Nah, jadi kita disuruh memasukkan inputnya. Saya masukkan 9. Nah, di sini akan terdapat kuadratnya itu akan 1 dan juga akar itu 3. Lanjut ke tugas yang ke-9. Nah, jadi tugas yang ke-9 itu untuk sistem penilaian mingguan. Nah, langsung saja ke kodnya. Di sini terdapat seperti biasa itu studio.a. Nah, ini itu untuk menampilkan printf dan juga scanf-nya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi input yaitu flip input integer pointer A, integer pointer B, integer pointer C. Printf masukkan 3 nilai, scanf persen D, persen D, persen D, A, B, C. Fungsi ini itu meminta pengguna untuk memasukkan 3 nilai, misalnya nilai ujian, dan menyimpannya di 3 variabel yang diberikan melalui parameter pointer A, B, dan C. Lalu scanf itu persen D, persen D, persen D, A, B, C. Ini itu digunakan untuk membaca 3 angka integer yang menyimpan pada alamat yang ditunjuk oleh A, B, dan C dengan menggunakan pointer. Lanjut, di sini terdapat fungsi rata yaitu float rata integer A, integer B, integer C, itu A ditambah B ditambah C slash 3. Nah, jadi fungsi rata itu menghitung rata-rata dari 3 nilai yang diberikan dalam parameter B, C. Selanjutnya di sini terdapat return A tambah B tambah C slash 3. Nah, ini tuh menjumlahkan ketiga nilai dan membaginya dengan 3. Ini menggunakan pembagi bertipe float untuk hasil yang lebih akurat dengan angka desimal. Selanjutnya sini terdapat fungsi huruf yaitu syarat huruf float R, return R lebih besar sama dengan 5, A, R lebih kecil lebih besar sama dengan 70, maka akan menjadi B. Lalu R lebih besar dari 5 itu akan menjadi C. Selanjutnya R lebih besar sama dengan 40 itu akan menghasilkan rate D. Jadi fungsi huruf itu mengubah nilai rata-rata R menjadi nilai huruf berdasarkan rentang nilai tertentu
menggunakan operator binary. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk mencetaknya, yaitu void cetak, float syarha, printf nilai rata-rata, persen 2f slash n nilai huruf, persen c slash n l, h. Jadi fungsi itu mencetak fungsi cetak itu digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan rata-rata dan nilai huruf kolom. Selanjutnya di sini terdapat printf nilai rata-rata persen 2f slash n nilai huruf. Jadi itu mencetak nilai rata-rata dengan 2 angka desimal dan nilai hurufnya itu akan dihitung sebelumnya. Terdapat fungsinya itu integer n1, integer n2, dan komen n3. Nah, input address of n1, address of n2, address of n3. Cetak R,H. Nah, dalam fungsi ini itu terdapat tiga variabel N1, N2, dan N3 itu dideklarasikan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu fungsi input address N1, address N2, address N3 itu dipanggil untuk meminta pengguna memasukkan tiga nilai yang menyimpannya dalam N1, N2, dan N3 melalui pangkat. Selanjutnya fungsi rata N1 yang dipanggil untuk menghitung rata-rata dari ketiga nilai yang akan dimasukkan. Kemudian terdapat fungsi R itu dipanggil untuk menghitung nilai berdasarkan rata-rata. Lalu fungsi cetak R, itu dipanggil untuk menunjukkan nilai rata-rata dan nilai huruf ke layar. Oke, saya akan lihat kodenya. Jadi kita akan masukkan tiga nilai. Jadi rata-ratanya itu 83,33. Maka nilai hurufnya atau grade-nya itu B. Lanjut ke tugas yang ke-10. Jadi tugas yang ke-10 itu sistem akademik. Nah, ini itu membuat program ini akademik input data mahasiswa seperti nama, NIM, dan juga nilai, lalu hitung status kelulusan, selanjutnya mencetak laporan. Lanjut ke kodenya. Jadi di sini terdapat fungsi get huruf, yaitu const char pointer get huruf load nilai. Nah, seperti ini variabel nilainya. Jadi fungsi get huruf itu digunakan untuk mengonversi nilai numerik, misalnya nilai unsur, menjadi nilai huruf berdasarkan ketentuan yang ditentukan. Selanjutnya fungsi ini juga menerima parameter nilai, yaitu nilai numerik berupa float. Nah, berdasarkan nilai yang dimasukkan, fungsi ini akan membalikan huruf sesuai rentang nilainya. Rentang nilainya itu seperti ini. Selanjutnya terdapat fungsinya itu integer n, float nilai total selama char nama 50. Di dalam ini itu ada beberapa variabel yang dideklarasikan. N untuk menyimpan jumlah mahasiswa, nilai untuk menyimpan nilai yang dimasukkan, total untuk menghitung total nilai semua mahasiswa, lalu masuk array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya terdapat printf jumlah mahasiswa, scanf persen d, address of n. Nah, jadi program itu meminta kita untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan datanya. Dan itu disimpan dalam variabel n. Selanjutnya terdapat for integer i sama 0, i lebih
lebih kecil dari NI plus plus. Printf nama, scanf slash persen s nama, scanf nilai, scanf persen f address of year. Jadi di sini tuh sebuah loop digunakan untuk mengulang sebanyak jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Selanjutnya di sini terdapat total plus dengan nilai F nama persen S nilai persen 2F huruf persen S slash N nama nilai get huruf. Jadi setelah mendapatkan nama dan nilai mahasiswa itu nilai mahasiswa ditambahkan ke total untuk menghitung total nilai. Jadi program ini akan mengumpulkan nama mahasiswa, nilai yang dimasukkan, dan nilai huruf yang dihasilkan oleh fungsi get huruf. Selanjutnya di sini terdapat printf rata-rata persen 2F slash N total slash N returnal. Jadi setelah loopnya selesai, program itu menghitung rata-rata nilai semua mahasiswa dengan membagi total dengan jumlah mahasiswa N. Itu yang bisa saya contohkan. Jadi kita masukkan jumlah mahasiswanya itu 2. Namanya itu jadi kita masukkan nama siswa yang kedua. Nah, di sini terlihat nama dan juga rata-ratanya. Oke, lanjut ke tugas review yang kedua. Jadi dari tugas review yang kedua ini, saya tidak akan menjelaskan soal yang pertama sampai soal yang ke-6, lalu soal yang ke-8. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu soal yang ke-7. Soal yang ke-7 itu untuk konversi nilai ke huruf. Jadi membuat program untuk mengkonversi nilai angka ke huruf A, B, C, dan D. Nanti saja ke kodenya. Tugas yang ke-7. Jadi di sini terdapat info studio. Hal itu seperti biasa menggunakan pustaka studio. Data agar bisa menggunakan fungsi input atau output seperti printf dan juga scanf. Jadi di sini terdapat integer name, float nilai, printf nilai, scanf persen f, address of nilai. Nah, jadi itu membuat variabel nilai bertipe float. Nah, jadi ini itu menampilkan teks nilai agar user itu tahu harus input nilai, lalu scanf persen f address nilai itu digunakan untuk membaca input nilai dari user dan menyimpannya ke dalam variabel nilai. Selanjutnya di sini terdapat char grade, counter grade, dan itu membuat filter grade yang akan menuju ke teks grade seperti A, B, dan sebagainya. Selanjutnya ini dia seleksi kondisi if else-nya. Oke, saya akan melakukan run code-nya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nilainya. Nah, jadi grade itu akan muncul B. Lanjut ke tugas yang ke-9. Terus yang ke-9 itu alokasi array dinamis.
Deskripsinya itu input N alokasi array dengan malloc isi dengan angka pelipatan 5. Contoh input itu N variabel 4, contoh output itu 0, 5, 10, 15. Langsung saja dapatnya. Deskripsi dulu. Integer main, integer N, ini integer pointer array. Nah, jadi ini tuh N itu di sini untuk menyimpan jumlah elemen yang ingin kita buat, lalu itu untuk keperluan perulangan atau loopnya. R di sini tuh pointer ke integer yang akan digunakan untuk menunjuk ke array yang dialokasikan secara dinamis. Selanjutnya di sini terdapat printf masukkan N, scanf persen D, address of N. Nah, ini pun meminta input dari user untuk menentukan jumlah elemen array-nya. Selanjutnya di sini terdapat array sambil integer pointer malloc and pointer size of integer. Nah, ini mengalokasikan memori sebesar elemen. Masing-masing itu sebesar size of integer byte. Malloc mengembalikan pointer ke blok memori yang berlepas. Lalu integer pointer itu digunakan untuk mengubah hasil malloc menjadi pointer ke integer. Ya, di sini terdapat if or sama dulu. Printf error selesai return 1. Jadi mengecek apakah lokasi memori gagal. Kalau gagal, malloc-nya itu akan dihapus. Jika gagal, tampil akan menampilkan tentang error dan error dan error. Selanjutnya di sini terdapat for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus, array i sama dengan i pointer 5. Nah, jadi itu mengisi array A dengan nilai kelipatan 5. Indeksnya itu 0 kali 5 sama 0. Indeks 1 dikali 5 sama dengan 5. Dan seterusnya. Selanjutnya di sini terdapat for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus, printf persen d, array i, printf slash n. Dan ini tuh menampilkan seluruh isi array ke layar dengan spasi antara angka. Selanjutnya di sini terdapat free R, jadi itu membebaskan memori yang sudah dialokasikan agar tidak terjadi kebocoran memori atau memori load. Langsung saja saya run code-nya. Kita masukin ini. Jadi ini kelipatan 0, 5, 10, 15, dan 20. Lanjut ke tugas yang ke-10. Jadi tugas yang ke-10 itu menggunakan relog untuk menambah ukuran array. Nah, deskripsinya itu menambahkan array dari 3 ke 5 elemen menggunakan relog. Langsung saja ke code-nya. Nah, jadi di sini terdapat integer bin, integer pointer. Jadinya adalah tugas ke-11. Yang pertama di sini integer min, file pointer fv, char name, kemudian integer nilai n, ini integer resultnya. Jadi di sini tuh fv ini tuh sebagai pointer ke file, nama itu buffer, lalu nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa, lalu n itu jumlah mahasiswa yang akan diinput, dan i itu counter yang dalam perulangan. Result itu untuk menyimpan hasil scan f-nya. Selanjutnya di sini terdapat f2 sama open data.txt w. Nah, jadi di sini tuh nanti kita akan menyimpan datanya itu di data.txt. Selanjutnya di sini terdapat printf masukkan jumlah mahasiswa, result scanf persen d, address of n. If result sama dengan 1, printf input jumlah mahasiswa tidak valid.
F close-nya itu FP rojun 1. Nah, jadi di sini itu um, get hard nya itu membuang nilai dari input buffer, meminta user memasukkan jumlah mahasiswa, lalu dicek apakah input valid atau tidak. Selanjutnya di sini terdapat for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Printf nama, f gets nama size of nama student, nama CSPN, nama slash n. Jadi ini tuh hapus nilainya. Selanjutnya saya akan melakukan run code-nya. Jadi kita memasukkan jumlah mahasiswanya itu 1. Nah, maka datanya ini berhasil disimpan ke file. Nah, kita tengok di data.txt ini. Oke, lanjut ke tugas yang ke-12. Jadi tugas yang ke-12 ini itu membaca file dan tampilkan isi, yaitu membaca isi file yang berisi data mahasiswa dan menampilkan itu ke layar. Lanjut ke code-nya. Di sini terdapat info stdio.h. Info stdio.h untuk kita mengimport library standar infonya. Lalu di sini terdapat integer main, yaitu fungsi utama program sinyal. Lalu file pointer fv, char nama 50, integer nama file fv-nya itu pointer ke file untuk menyimpan referensi ke file yang akan dibuka. Lalu char nama 50 itu array karakter untuk menyimpan nama orang maksimal 49 karakter. Lalu integer nilai itu variabel untuk menyimpan nilainya. Selanjutnya di sini terdapat fv sama dengan voidpen data.txt membuka file data.txt dengan mode error. Jika file berhasil dibuka, fv-nya itu akan berisi pointer ke file tersebut. Lalu jika gagal, fv-nya itu akan bernilai 0. Selanjutnya di sini terdapat if fp sama dengan 0, return 1. Ini tuh mengecek apakah file itu gagal dibuka. Jika fv sama dengan 0, program keluar dengan nilai 1, menindakkan error. Selanjutnya di sini terdapat while scanf fp %s% nama address of nilai sama dengan AR print f nama %s nilai %d selesai nama nilai. Jadi fscanf-nya itu membaca satu pasangan dari data file. %s itu membaca string, %d itu membaca angka. Lalu ini tuh selama belum mencapai akhir filenya itu terus dibaca. Selanjutnya di sini terdapat f close fw. Nah, ini menutup file setelah selesai digunakan. Langsung saya run code-nya. Jadi di sini akan muncul nama saya dan juga nilainya. Lanjut ke tugas yang ke-13. Di sini tugas yang ke-13 itu ini program kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan juga pembagian menggunakan fungsi pointer untuk memilih operasi yang akan dijalankan. Di sini terdapat fungsi operasi matematikanya itu float tambah, float kurang, float kali, float bagi. Nah, jadi masing-masing ini adalah fungsi untuk melakukan operasi dasar matematikanya. Semua menerima dua parameter bertipe float dan mengembalikannya itu bertipe float juga. Selanjutnya di sini terdapat integer main float a, b hasil char op, float pointer operasi float. Nah, jadi di sini tuh A dan B di sini itu bilangan yang akan dioperasikan. Lalu hasilnya itu hasil dari operasi. Lalu OP itu operator matematikanya itu penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya.
Selanjutnya di sini terdapat printf, masukkan operasi A, O, P, B, scanf, persen C, persen F, address A, address OP, address B. Nah, jadi di sini program itu meminta user untuk memasukkan ekspresi dalam format angka operator. Selanjutnya di sini terdapat pemilihan operasi yaitu seperti ini. Langsung saja saya run code-nya. Jadi kita memasukkan operasi bilangannya itu. Kita masukkan operasi bilangannya itu 3 dikali 4, maka hasilnya itu 12. Lanjut ke tugas yang ke-14. Jadi tugas yang ke-14 ini itu filter array dengan fungsi. Nah, jadi sini membuat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Contoh inputnya seperti ini. Langsung saja ke code-nya. Nah, jadi di sini itu terdapat fungsi is genapnya itu is genap integer x. Integer x return x persen 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini itu menerima satu bilangan x dan mengembalikannya satu true jika x itu genap. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi filter yaitu void filter integer array integer n integer pointer f integer for integer i sama dengan 0 i lebih kecil n in plus plus if FRI print f persen d ri. Nah, jadi fungsi filter ini menerima R itu menjadi array bilangan bulat, N jumlah elemen dalam arraynya, lalu pointer F integer itu pointer ke fungsi yang menerima integer dan mengembalikan integernya. Selanjutnya program ini akan menelusuri setiap elemen array dan memanggil fungsi F-nya. Selanjutnya yang terdapat fungsi mainnya yaitu integer main, integer R sama dengan 1, 2, 3, 4. Integer N itu 4. Printf genap sama dengan filter R and is genap, print slash N. Jadi di sini tuh membuat array R-nya itu berisi 1, 2, 3 lalu menentukan panjang array N sama dengan 4. Lalu mencetak genap sebagai label outputnya. Selanjutnya di sini terdapat memanggil fungsi filter dengan array R panjang N, lalu fungsi genap sebagai parameter fungsinya. Selanjutnya, fungsi filter akan mencetak semua angka genap dari array. Nah, program ini akan mengakhiri dengan terminal. Saya akan melakukan run code-nya. Jadi di sini akan menunjukkan genap dengan 2,4. Lanjut ke tugas yang ke-16, dikarenakan tugas 15 itu sama dengan tugas review pertama tadi. Jadi tugas yang ke-16 itu sini integer main, integer n, float harga total sama dengan 0. N itu jumlah barang yang akan dibeli. Lalu harga itu harga masing-masing barang, lalu total itu total semua barang diinisialisasikan dengan 0. Lanjutnya di sini terdapat input jumlah barang yaitu printf jumlah barang, scanf persen d address of n. Nah, jadi program ini meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Lalu input harga setiap barang itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Selanjutnya di sini terdapat untuk mencek diskon dan menampilkan totalnya itu if total lebih besar sama dengan 500.000, float diskon sama dengan total pointer 0,10. Nah, jadi jika total belanja itu 500.000 atau lebih, maka maka kita hitung diskonnya itu 10%. Lalu kita mengurangi total dengan diskon tersebut. Lalu akan menampilkan total yang
eh, yang sudah didiskonkan, didiskonkan. Jika tidak, langsung tampil total sampai diskon. Oke, langsung saja saya run code-nya. Jadi kita membuat jumlah barangnya itu ada kesalahan. Hmm, harga barangnya itu, maka diskonnya 10% dan kita akan membayarnya itu 4.500.000. Lanjut ke tugas yang ke-17. Nah, jadi tugas yang ke-18 itu yaitu statistik sensor dengan relo. Nah, deskripsi itu input jumlah pengukuran, minus, hitung min, max, dan rata-ratanya. Lanjut ke code-nya. Nah, jadi di sini tuh integer main, integer end, yaitu untuk menyimpan jumlah data, lalu float pointer data, sum sama dengan 0, min max itu pointer untuk array, float, dan variabel untuk jumlah maksimum minimum. Lalu terdapat printf jumlah data, scanf persen d address of n, yaitu membaca jumlah data yang ingin dimasukkan, lalu data sama dengan float, pointer malloc, n pointer size of float. Ini alokasi memori sebanyak n elemen bertipe float. Lalu terdapat if data sama dengan 0 return 1, makanya jika alokasi gagal keluar dari float. Selanjutnya dapat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Scanf persen f itu membaca data pertama, lalu sama dengan data itu menambah nilai ke total jumlah. Selanjutnya sini terdapat if i sama dengan 0, yaitu untuk data pertama, set min dan maxnya. Selanjutnya di sini terdapat else-nya, if data i lebih kecil min, maka update nilai minimum jika lebih kecil. Lalu if data i lebih besar max, maka update nilai maksimumnya itu jika lebih besar. Selanjutnya di sini terdapat printf min min per ini, yaitu menampilkan hasil nilai minimum, maksimum, dan juga rata-rata. Lalu sini kita menggunakan string untuk membebaskan memori yang dialokasikan. Nah, lalu return itu untuk program selesai. Langsung saja kita run code-nya. Jadi tugas yang ke-19 yaitu pertama di sini terdapat fungsi diskon, yaitu untuk mengurangi total dengan presentasi diskon, yaitu float diskon float, float total, float persen return, pointer 1 dikurang persen per 100. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk diskon minimum hanya member diskon jika total lebih dari 500.000. Selanjutnya di sini terdapat fungsi diskon maksimal adalah 100.000 float diskon maksimum, float total, float persen, float potongan sama dengan total, pointer persen per 100, if potongan lebih besar 100, potongan sama dengan 100. Jadi ini tuh membatasi potongan maksimalnya itu 100.000. Lalu return total potongan itu total setelah diskon. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk mendefinisikan tipe fungsi pointer untuk diskon. Type float diskon function, float function, integer min, float total persen integer pilihan. Di sini terdapat pin masukkan total belanja, scan f, persen f, address of total, itu total input total belanja. Selanjutnya di sini terdapat print masukkan presentasi diskon, contohnya 15 untuk 15%, yaitu ini tuh input diskon dalam persen. Selanjutnya di sini terdapat input pilihan strategi, yaitu ini.
Selanjutnya di sini terdapat array fungsi strategi diskon, yaitu diskon strategi, diskon flat, diskon minimum, diskon maksimum. Selanjutnya di sini terdapat if pilihan lebih besar satu dan pilihan lebih kecil tiga, yaitu validasi pilihannya. Coba bayar sama dengan strategi pilihan dikurang satu total persen, yaitu panggilan fungsi sesuai pilihan. Lalu printf bayar persen 0 fn slash n bayar, yaitu menampilkan total yang harus dibayar. Selanjutnya di sini terdapat else print pilihan tidak valid jika pilihan di luar satu kurang tiga. Oke, langsung saja saya run code-nya. Jadi kita masukkan jumlah barangnya, kita masukkan harga barang pertama itu 100. Maka total yang kita bayar itu juga 100. Lanjut ke tugas yang ke 20. Nah, jadi di sini tugas yang ke 20 itu di sini terdapat struktur data mahasiswa, type struktur, char nama 50, yaitu menyimpan nama mahasiswa, char nim 20, menyimpan nim mahasiswa, integer nilai itu menyimpan nilai, lalu char mutu itu menyimpan mutu huruf A sampai E. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menghitung mutu berdasarkan nilai. Char hitung mutu integer n, if n lebih besar sama dengan 0, return up. If n lebih if seperti ini, n lebih besar 70, return B. Nilai 70 sampai 84 itu B. Lalu di sini nilai 55 sampai 69 itu C. Lalu nilai 40 sampai 54 itu D, dan nilai lebih kecil dari 40 itu E. Jumlah di sini terdapat integer min mahasiswa pointer M sama mahasiswa pointer malu size of mahasiswa. Nah, ini itu alokasi memori untuk satu mahasiswa. Lalu if M sama dengan 0, ini itu mencek apakah Malik balik. Selanjutnya di sini terdapat fungsi print, yaitu ini untuk memprint nama, memprint min, memprint nilai. Lalu di sini terdapat char pointer ptr mutu integer sama dengan hitung mutu, itu pointer ke fungsi hitung mutu. Lalu m mutu sama dengan pointer mutu, m ke nilai itu hitung mutu dari nilai. Selanjutnya di sini terdapat file pointer f atau file itu academic.txt. Jadi kita akan nanti memasukkan hasilnya itu ke academic.txt. Selanjutnya di sini terdapat f persen s, persen s, persen d, persen c, plus n, m nim, m nama, m nilai, m mutu. Nah, ini kita akan menulis datanya per file. Lalu f close itu untuk menutup file. Selanjutnya di sini terdapat untuk membaca ulang filenya f sama dengan file academic.txt. Nah, jadi ini membuka file untuk dibaca. Lalu if f sama 0, print f gagal membuka file slash n free m. Ini tuh membebaskan memori jika gagal. Sebenarnya ini terdapat char baris. Nah, jadi ini buffer untuk membaca satu baris. Lalu sini juga kita menggunakan fclose itu untuk menutup filenya. Lalu free itu membebaskan memori setelah selesai. Langsung saja saya run code-nya. Jadi di sini kita memasukkan outputnya, inputnya. Jadi ini saya menilai datanya kan disimpan di academic.txt. Datanya itu disimpan di sini. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.